Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman menggunakan Samsung Galaxy Note 10 Plus di awal tahun 2024 setelah penggunaan selama 1 bulanan. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy Note 10 Plus di tahun 2024. Desain dan build quality. Dari segi desainnya sendiri, HP ini terkesan sederhana aja ya, gak begitu yang mewah-mewah banget. Kecuali emang dari build quality-nya terbuat dari kaca, jadi terlihat lebih elegan aja sih. Tapi untuk bagian kameranya di sini nggak menonjol, nggak sebesar boba-boba HP zaman sekarang. Kemudian di sisi HP ini juga nggak ada jack audio. Tapi nilai positifnya HP ini punya IP rating ya, jadi tahan air dan juga debu. Jadi untuk desain bagian belakangnya HP ini tuh terkesan sederhana aja ya. Tapi nilai positifnya untuk build quality-nya terbuat dari material yang bagus dan juga punya sertifikasi IP rating ya. Beralih ke bagian layarnya, desain HP ini tuh cakep banget karena sudah menggunakan layar bertipe curve melengkung. Apalagi untuk panelnya juga bagus ya. Jadi untuk desain bagian depannya ini cakep cuy. Dan juga layar di HP ini sudah dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 6. Jadi untuk build quality-nya emang bener-bener cakep ya, di bagian depan maupun bagian belakangnya. Untuk feel genggamnya di HP ini terasa cukup bongsor ya. Apalagi untuk bobotnya juga hampir di 200 gram atau di 196. Jadi ya lumayan agak berat sedikit sih. Tapi overall sih masih lumayan oke ya digenggam. Secara keseluruhan dari segi desain dan build quality, HP ini menurut saya adalah nilai plus ya. Banyak kelebihannya dibanding kekurangannya. Walaupun HP-nya agak bongsor, tapi nilai plusnya ketika mau nonton pun layarnya lebih lebar. Jadi ini adalah bagian yang cukup saya suka juga. Layar, dari segi layarnya sendiri Samsung Galaxy Note 10 Plus mempunyai layar dengan jenis Dynamic AMOLED dengan ukuran 6,7 inci. Tentunya dengan tampilan yang ciamik ya, curve melengkung, apalagi untuk resolusinya WQHD+. Dan kerapatan pixelnya pun tajam ya, 498 ppi. Di bagian layar ini menurut saya ini adalah bagian kelebihan dari Samsung Galaxy Note 10 Plus. Apalagi untuk kualitasnya ini bener-bener cakep banget buat nonton anime. Dan dikombinasi dengan stereo speakernya yang punya kualitas seperti ini. Di bagian audio, HP ini benar-benar cakep ya menurut saya. Untuk bassnya pun sangat terasa. Jadi di bagian layar maupun audio di HP ini tuh benar-benar cakep. Jadi ini adalah poin plus atau kelebihan dari HP ini. Performa dan baterai. Untuk performanya sendiri, HP ini sebenarnya masih cukup bagus ya. Untuk bermain game santai seperti game Mobile Legends pun masih bisa, asal jangan terlalu berlebihan ya. Mengingat HP ini juga sudah berumur. Untuk chipsetnya sendiri menggunakan Exynos 9825. Untuk RAM-nya dan penyimpanannya sih ini udah besar banget, 12GB per 512GB. Untuk sistemnya masih menggunakan Android 12, agak jadul ya. Untuk skor Antutunya sudah lumayan bagus ya, setara dengan chipset Helio G99 atau chipset mid-range zaman sekarang. Di bagian performanya sih menurut saya biasa aja ya, nggak yang berlebihan dan juga nggak yang lelet-lelet amat. Untuk harian multitasking sih masih aman aja. Untuk scrolling media sosial pun masih aman banget ya, mulus lancar jaya. Oh ya, untuk sistem kunci layar di HP ini juga ada dua ya, wajah dan sidik jari. Untuk fungsinya pun masih lumayan responsif ya, dan di sini masih bisa sangat diandalkan sih. Satset gitu. Jadi di bagian performa menurut saya HP ini masih lumayan satset ya. Jadi ini adalah poin plus atau kelebihan. Kalau di bagian baterainya gimana? Aman aja sih, soalnya baterainya di 4000-an mAh
Kalau untuk seharian sih masih aman aja, asal jangan diajak gaming secara berlebihan. Kamera. Ini adalah bagian yang paling saya suka dari HP ini. Karena alasan saya membeli HP ini karena kameranya yang punya kualitas cukup bagus. Apalagi untuk kamera ultrawide-nya juga sangat bisa diandalkan di HP ini. Kemudian untuk fitur-fiturnya juga di HP ini cukup lengkap ya. Jadi sangat menunjang bagi saya yang suka bikin foto-foto ataupun videografi. Dan untuk foto produk pun hasil-hasil fotonya cakep-cakep ya. Dan ketika saya bikin thumbnail pun di HP ini juga cakep ya. Buat hasil jepretannya ini pas banget buat bikin thumbnail YouTube. Untuk foto-foto yang lain pun juga bagus ya. Kayak foto-foto bunga dapat kualitas yang sebagus ini ya. Untuk foto bokehnya pun pas menurut saya. Dan untuk kameranya ini, kamera utamanya juga cakep buat nangkep objek pemandangan kayak gini. Dan untuk kamera ultrawide-nya ini yang paling saya suka. Karena untuk kamera ultrawide-nya kayak pas aja sih untuk positioningnya. Dan untuk nangkep gambarnya, objeknya juga dapat angle yang cukup luas ya. Untuk kamera zoom-nya pun juga cukup jelas ya dan terang. Jadi untuk foto yang jauh-jauh bisa terbaca. Dan untuk kamera selfie-nya sih menurut saya standar aja ya, gak yang terlalu bagus banget. Karena untuk kamera selfie-nya ini kayak ada efek filternya. Ini saya belum nemu ya buat ngilangin efek filter dari HP ini. Tapi nilai plusnya ketika black jadi kameranya itu hasilnya cukup bagus. Untuk resolusi 4K 60 fps nya cuman bisa di kamera utamanya aja ya. Dan untuk stabilisasinya juga lumayan berjalan stabil. Overall sih untuk pewarnaannya bagus banget ya guys ya. Nice. Untuk kamera ultrawide-nya bisa di 4K 30 fps ya. Kalau di 60 fps nya nggak bisa. Dan untuk kualitasnya juga lumayan cakep ya. Dan stabilisasinya juga cukup jalan ya. Gak gempa-gempa banget. Dan di sini bisa langsung lompat ke kamera utama juga. Jadi di resolusi 4K bisa lompat ke 3 lensanya sekaligus ya. Nah, ke zoom kali 2 pun juga bisa langsung. Good job. Nice. Untuk di resolusi 1080 30 fps di sini ada fitur ultra steady mode ya. Jadi untuk kualitasnya ini emang lumayan rada gelap, tapi untuk gempanya sama goncangannya lebih minim. Dan di sini bisa di kamera ultrawide maupun di kamera utamanya. Untuk kualitasnya sih cakep ya. Nice. Hello, ini adalah kamera 4K 60 fps Samsung Galaxy Note 10 Plus. Untuk stabilisasinya juga lumayan bagus ya guys ya. Untuk kualitas pewarnaan kayak ada filter ya, ada efek filternya. Jadi di sini untuk jerawatnya kayak dihilangin gitu sih. Tapi saya lumayan suka sih untuk kualitasnya. Nice. Kalau untuk kualitas 1080 30 fps nya seperti ini ya. Tapi kalau menurut bisa 4K 60 fps secara stabil mendingan di 4K ya. Tapi ya lumayan sih buat ngirip space penyimpanan. Jadi untuk kualitas 1080 30 fps nya aja juga sudah lumayan bagus. Di bagian kamera menurut saya ini masih nilai plus ya, atau kelebihan dari HP ini. Apalagi untuk foto-fotonya menurut saya masih sangat bisa diandalkan. Untuk kualitas kamera ultrawide-nya ini cakep, saya suka banget. Memang untuk kamera depannya nggak sebagus itu, tapi overall sih masih bisa diandelin ya. Untuk info harga, sekarang HP ini ada di harga 4 jutaan sampai dengan 5 juta. Tergantung variasi RAM dan internal yang teman-teman pilih. Sedangkan untuk HP ini sebenarnya masih sangat worth it ya.
Apalagi untuk kebutuhan konten kreator seperti saya, butuh kamera dan juga layar yang cukup bagus, biar ngedit juga nyaman di HP ya. Untuk internalnya juga cukup banyak ya, 512 GB. Jadi sangat menunjang sih bagi saya sebagai pembuat video. Kalau untuk gaming menurut saya HP ini udah kurang bagus ya, karena untuk baterainya sendiri juga di 4000 mAh aja. Kemudian buat kamu yang pecinta HP compact atau mini, HP ini juga kurang cocok buat kamu ya. Mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen nyari HP ini. Jadi bisa bahan buat pertimbangan aja. Mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda dukungan ke channel ini. Assalamualaikum, bye-bye.